Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untuk kita semua, khususnya kalian yang berada di rumah. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan yang tetap semangat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Ini adalah video yang keempat, bertepatan dengan pertemuan yang keenam, dengan materi memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sofyan ucapkan selamat menyimak. Anak-anak Bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, sebagaimana yang pernah Pak Sofyan sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa selain melalui Asmaul Husna, kita juga dapat mengenal Allah melalui kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya yang mulia. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang keempat, yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Namun yang harus kalian ingat, yang harus kalian faham adalah tentunya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang masih terjaga keasliannya. Kenapa demikian? Karena kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil yang beredar saat ini menurut para ulama adalah kitab yang sudah tidak murni lagi sebagaimana yang diturunkan Allah pada saat itu. Pertama adalah kitab Taurat. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam di daerah Israel dan Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Ibrani sebagai petunjuk bagi umat Yahudi. Kitab ini dikenal juga dengan istilah Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan, yang isinya adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak boleh disembah termasuk patung, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia, hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi, menghormati orang tua, dilarang membunuh sesama, dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang menjadi saksi palsu, dan dilarang mengambil istri orang. Selanjutnya yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia, yaitu Nabi Daud alaihi salam pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan, melengkapi kitab Taurat berisi puji-pujian, doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Selanjutnya yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil yang asli berupa ajakan untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, menjelaskan di akhir zaman akan lahir Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, mengajarkan hidup sederhana, menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Selanjutnya adalah kitab suci Al-Quran. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita tercinta yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abad ke-6 Masehi secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6236 ayat. Kitab suci Al-Quran berisi tentang satu, yaitu akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga adalah syariah, berisi tentang peraturan yang diterapkan Allah kepada manusia. Yang keempat adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya.
Yang kelima adalah tarikh atau sejarah atau kisah umat-umat terdahulu. Anak-anak Bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, terakhir sebagai kesimpulan Pak Sofyan ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah itu wajib hukumnya, bahkan termasuk ke dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Tetapi harus kalian perhatikan bahwa terhadap kitab Taurat, terhadap kitab Zabur, terhadap kitab Injil, kita hanya diperintahkan untuk mengimaninya saja, membenarkannya saja di dalam hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut pada saat itu, tidak untuk diamalkan. Sekali lagi tolong diperhatikan, tidak untuk diamalkan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran selain kita diperintahkan untuk mengimaninya, kita juga harus mengamalkan seluruh isinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kitab-kitab Allah yang Allah turunkan melalui para nabi dan para rasulnya secara umum berisi tentang perintah mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, perintah berperilaku terpuji. Terpuji kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada manusia, dan kepada alam sekitar. Itulah yang bisa Pak Sofyan sampaikan di video keempat ini, bertepatan dengan pertemuan yang keenam. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.